Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan presentasi hasil eksplorasi dari Room Inscription Crypto 101 dari platform TryHack ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah kriptografi dan steganografi semester ganjil tahun ajaran 2005-2026. Adapun kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Jauhari Saputra, kemudian ada Ahmad Azazi, kemudian ada Mas Rapi Fadil Mubarok, Ana Sophia, dan Kukuh Dwi Priyanto. Di mana presentasi ini akan menjelaskan secara sistematis 12 tas yang mencakup fondasi kriptografi hingga ancaman komputasi kuantum. Nah, presentasi ini terstruktur dalam 6 bagian utama. Yang pertama itu ada fondasi kriptografi yang merupakan cakupan materi dan konsep dasar dari tas 1 sampai 4. Yang kedua ada jenis enskripsi, yaitu enskripsi simetris dan asimetris, jadi tas 5 sampai 6. Kemudian yang ketiga ada manajemen kunci, yaitu pertukaran kunci dan tanda tangan digital, tas 7, 8 sama 10. Kemudian yang keempat ada aplikasi eh, aplikasi praktis yaitu implementasi SSH. Kemudian yang kelima ada itu masa depan kriptografi ya. Siapa ya? Masa depan kriptografi, ancaman komputasi kuantum. Kemudian ada kesimpulan ya, ringkasan pertemuan dan rekomendasi praktis. Kemudian yang menjadi latar belakang adalah adanya perkembangan teknologi informasi yang mendorong pertukaran data dalam skala besar yang melalui jaringan publik seperti internet, sehingga keamanan informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan lagi. Kriptografi berperan sebagai fondasi utama untuk menjaga tiga pilar keamanan informasi, yaitu kerahasiaan, integritas, dan keaslian data yang dikirim maupun disimpan secara digital. Penerapan kriptografi terdapat pada berbagai aktivitas sehari-hari seperti autentikasi login, komunikasi HTTPS, dan transaksi keuangan daring, di mana proyek UTS ini mengeksplorasi room encryption Crypto 101 di TryHackMe yang terdiri dari 12 tas secara progresif. Room encryption Crypto 101 mencakup materi kriptografi secara komprehensif. Pentingnya kriptografi dalam keamanan sistem dan kompetisi CTF. Dua kelas utama enkripsi yaitu simetris dan asimetris beserta contoh aplikasinya. Kemudian ada algoritma RSA sebagai fondasi kriptografi kunci publik. Kemudian ada mekanisme pertukaran kunci untuk komunikasi aman melalui jaringan tidak terpercaya. Kemudian ada ancaman komputasi kuantum terhadap algoritma kriptografi klasik. Dan yang terakhir ada implementasi praktis termasuk SSH, PGP atau GPG, dan AES ya. Kemudian di tas 2 itu memperkenalkan istilah-istilah yang sangat fundamental di dalam kriptografi. Yang pertama ada plain text adalah data asli sebelum proses enkripsi. Misalnya password 123. Kemudian ada ciphertext adalah hasil enkripsi yang tidak dapat dibaca tanpa kunci yang tepat. Kemudian ada cipher yang merujuk pada algoritma enkripsi dan dekripsi seperti AES atau RSA. Kemudian ada key yang merupakan informasi rahasia untuk proses deskripsi. Kemudian ada juga enkripsi simetris yang menggunakan satu kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Kemudian ada enkripsi asimetris menggunakan pasangan kunci publik dan privat. Kemudian di tas 3 menjelaskan tiga pilar utama keamanan informasi melalui enkripsi. Yang pertama itu kerahasiaan atau confidentiality. Enkripsi memastikan hanya pihak berwenang yang dapat mengakses data seperti kanal HTTPS yang melindungi kredensial login. Yang kedua ada integritas, yaitu verifikasi checksum memastikan data tidak dimodifikasi selama transmisi. Yang ketiga keaslian atau authenticity. Sertifikasi digital membuktikan identitas pengirim dan mencegah serangan man in the middle. Kemudian di tas 4 memperkenalkan operasi modulo yang menjadi dasar matematika kriptografi.
Operasi modulo dinotasikan dengan X mod Y ya, menghasilkan sisa pembagian X oleh Y. Contoh sederhana 25 mod 7 sama dengan 4. Karena 7 times 3 sama dengan 21 sisa 4. Contoh kompleks adalah eh, apa angka yang ini tertera yang dibagi dengan 9091 yang artinya sisanya 3565 ya. Adapun sifat penting operasi modulo adalah kesulitan inversi. Sulit menentukan X hanya dari hasil modulo. Karakteristik satu arah ini menjadi pondasi keamanan algoritma RSA. Oke, untuk slide selanjutnya saya persilakan kepada Ahmad Azazi menjelaskan jenis-jenis enkripsi. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Jawari. Tes 5 membahas dua kelas utama enkripsi. Yang pertama ada enkripsi simetris, menggunakan satu kunci untuk enkripsi dan deskripsi. Contohnya algoritma AES dan algoritma DES. Keunggulannya kecepatan tinggi untuk data besar, yaitu 128 bit atau 256 bit. Untuk tantangannya atau kekurangannya distribusi kuncinya kurang aman ya. Dan itu selanjutnya di enkripsi asimetris menggunakan pasangan kunci publik privat. Algoritma yang digunakan ada RSA dan ICC. Keunggulannya aman untuk pertukaran kunci, untuk kekurangannya prosesnya lambat karena kurang besar 4048 bit atau 4096 bit. Selanjutnya algoritma RSA, cara kerja algoritma RSA. Algoritma RSA bekerja melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, memilih dua bilangan prima, P dan Q. Contohnya 61, P61 dan Q53. Yang kedua, lalu menghitung N sama dengan P dikali Q. Lalu seperti yang dicontohkan tadi, 61 dikali 53, yang hasilnya 3233. Lalu yang ketiga, menghitung Pn. Untuk rumusnya P dikurang 1 dikali Q dikurang 1. Itu hasilnya 3120. Ini menggunakan fungsi Gaussian-Euler. Lalu yang keempat, memilih enkripsi relatif prima terhadap Pn. Biasanya menggunakan sama dengan 6537. Lalu yang kelima, deskripsi sebagai inverse modular terhadap Pn. Lalu untuk kunci publiknya, kunci publik N dan E. Untuk kunci private-nya N, D atau deskripsi. Untuk rumus enkripsinya C sama dengan ME modulus N. Dan untuk rumus deskripsi M, C, D modulus N. Ayat 10, dalam kompetisi CTF diberikan N, E, C untuk mencari pesan asli M atau message. Untuk strategi penyelesaiannya, yang pertama faktorisasi N menjadi P dan Q. Hitung nilai P, yaitu P dikurang 1 kali Q dikurang 1. Lalu hitung D sebagai inverse modular E terhadap Pn. Keempat, lalu deskripsinya dengan rumus M sama dengan C D modulus N. Untuk tools atau alat bantunya RSA CTF tool untuk implementasi RSA lemah. Pemilihan parameter yang tepat sangat krusial
RSA 3072 direkomendasikan ketimbang RSA 2048. Saya persilakan Raffi Fadil Mubarak menjelaskan manajemen kunci. Silakan. Baik, terima kasih Mas Ahmad. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bab 4, yaitu mengenai manajemen kunci. Langsung saja pada bagian yang pertama, di sini ada task 7, yang dimana pada task 7 ini menjelaskan salah satu penerapan paling umum dari kriptografi asimetris, yaitu proses pertukaran kunci untuk digunakan dalam enkripsi simetris. Enkripsi simetris memiliki kecepatan dan efisiensi yang lebih baik dibandingkan enkripsi asimetris, sehingga digunakan untuk komunikasi utama pada protokol seperti HTTPS. Meskipun begitu, muncul kebutuhan untuk menyepakati sebuah kunci simetris secara aman tanpa diketahui oleh orang lain. Kriptografi asimetris digunakan sebagai mekanisme yang memastikan proses pertukaran kunci tersebut berlangsung dengan aman. Metafora pertukaran kunci. Dalam metafora tersebut, gembok atau lock digunakan sebagai analogi untuk public key. Gembok ini dapat digunakan oleh siapa saja untuk mengunci sebuah kotak yang tidak dapat dihancurkan. Instruksi atau informasi rahasia disimpan di dalam kotak tersebut. Lalu kotak dikunci menggunakan gembok atau lock. Ketika kotak terkirim ke pihak yang dituju, hanya pihak tersebut yang dapat membuka gemboknya, karena hanya mereka yang memiliki kunci pembuka atau private key. Setelah kotak dibuka, pihak penerima dapat membaca isi instruksi dengan aman, tanpa risiko informasi tersebut dilihat oleh pihak lain. Metafora ini menggambarkan bagaimana public key memungkinkan siapapun mengenkripsi atau mengunci data, sedangkan hanya pemilik private key yang dapat mendekripsi atau membuka data tersebut. Mekanisme ini akhirnya memungkinkan pengiriman kunci enkripsi simetris secara aman, sehingga komunikasi selanjutnya dapat berlangsung menggunakan enkripsi simetris yang lebih cepat dan juga efisien. Penerapan di dunia nyata. Dalam penerapan di dunia nyata, proses pertukaran kunci tidak hanya bergantung pada penggunaan public key dan juga private key. Sistem komunikasi modern seperti HTTPS memerlukan mekanisme tambahan untuk memastikan bahwa pihak yang menerima kunci simetris benar-benar merupakan entitas yang sah. Proses verifikasi ini dilakukan melalui sertifikat digital dan juga tanda tangan digital. Sertifikat digital diterbitkan oleh otoritas terpercaya atau oleh Certificate Authority atau CA dan berisi public key suatu server beserta identitas yang telah diverifikasi. Dengan keberadaan sertifikat tersebut, pihak yang terhubung dapat memastikan bahwa public key yang digunakan memang milik server yang valid. Setelah identitas server terkonfirmasi, proses pertukaran kunci simetris dapat dilakukan dengan aman menggunakan public key tersebut. Lanjut pada bagian yang kedua. Di sini ada task 8, yang dimana dijelaskan bahwa digital signature atau tanda tangan digital dan sertifikat digital merupakan dua komponen yang penting dalam kriptografi modern yang digunakan untuk memastikan keaslian, integritas, dan identitas suatu file atau server. Task ini memperkenalkan cara kerja tanda tangan digital dan menjelaskan bagaimana sertifikat membangun chain of trust atau rantai kepercayaan dalam protokol seperti HTTPS. Lanjut saja yang pertama, yaitu digital signature atau tanda tangan digital. Digunakan untuk memastikan bahwa sebuah dokumen benar-benar dibuat atau dimodifikasi oleh pemilik kunci tertentu yang tidak berubah sejak ditandatangani. Mekanisme ini bekerja menggunakan asymmetric kriptografi atau kriptografi asimetris. Penandatanganan dilakukan menggunakan private key atau kunci privat, sedangkan proses verifikasi dilakukan menggunakan public key atau kunci publik. Karena hanya pemilik private key yang dapat mengakses kunci tersebut. Tanda tangan digital yang dapat diverifikasi oleh public key terkait menjadi bukti autentik bahwa dokumen tersebut benar-benar berasal dari pemilik private key. Bentuk paling sederhana dari tanda tangan digital dapat dianalogikan sebagai proses mengenkripsi dokumen menggunakan private key. Pihak yang memverifikasi cukup mendekripsi menggunakan public key, lalu mencocokkan hasilnya. Jika cocok, tanda tangan dianggap valid. Di beberapa negara seperti Inggris, digital signature memiliki kekuatan hukum yang setara dengan physical signature atau tanda tangan fisik. Selanjutnya, sertifikat atau sertifikat digital merupakan bagian penting dari public key kriptografi yang digunakan untuk membuktikan identitas suatu entitas seperti server, organisasi, atau individu. Penggunaan paling umum ditemukan dalam protokol HTTPS. Ketika sebuah browser mengakses situs seperti tryhackme.com, browser perlu memastikan bahwa server yang dihubungi adalah server asli.
Verifikasi ini dimungkinkan melalui HTTPS Certificate yang menunjukkan bahwa domain tersebut sah dan juga telah diverifikasi. Sertifikat sertifikat digital disusun dalam bentuk chain of trust. Rantai ini dimulai dari yang pertama ada root certificate authority atau root CA, lembaga tertinggi yang otomatis dipercaya oleh sistem operasi atau browser. Lalu yang kedua ada intermediate CA, yaitu otoritas yang mendapatkan kepercayaan dari root CA. Lalu yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada server certificate, sertifikat yang digunakan langsung oleh situs atau web server. Selama seluruh sertifikat dalam rantai tersebut valid dan ditandatangani oleh entitas terpercaya sebelumnya, browser akan menerima identitas server tersebut. Selain itu, pemilik domain dapat memperoleh HTTPS sertifikat secara gratis melalui layanan seperti Let's Encrypt, sehingga komunikasi yang berlangsung antara pengguna dan server menjadi terenkripsi serta terlindungi dari serangan seperti man in the middle. Lalu untuk bagian yang ketiga, di sini ada task 10, yaitu menjelaskan tentang key exchange dan juga Diffie-Hellman key exchange bekerja. Lanjut saja pada bagian yang pertama, yaitu apa itu key exchange atau pertukaran kunci. Pertukaran kunci adalah mekanisme yang memungkinkan dua pihak membangun satu set kunci kriptografi bersama atau common cryptography key tanpa memberikan kesempatan kepada pengamat atau observer untuk memperoleh kunci tersebut. Mekanisme ini biasanya digunakan untuk menghasilkan kunci simetris yang nantinya dipakai untuk komunikasi terenkripsi. Lalu bagaimana Diffie-Hellman key exchange bekerja? Dalam contoh standar, dua pihak bernama Alice dan Bob ingin berkomunikasi secara aman. Mereka ingin membuat kunci bersama untuk digunakan dalam symmetric kriptografi, namun tidak ingin melakukan pertukaran kunci menggunakan asymmetric kriptografi. Untuk situasi ini, digunakanlah Diffie-Hellman key exchange. Dengan syarat, yaitu Alice menghasilkan sebuah secret nilai rahasia, misalnya A. Lalu Bob menghasilkan secret atau nilai rahasia, misalnya B. Lalu mereka memiliki nilai publik yang sama, misalnya C. Nah, agar metode ini bekerja, terdapat dua asumsi penting. Yang pertama, setiap kali secret A atau B digabungkan dengan material publik C, hasilnya sangat sulit atau hampir mustahil untuk dipisahkan kembali. Lalu yang kedua, urutan penggabungan tidak mempengaruhi hasil akhir atau komutatif. Nah, berdasarkan asumsi tersebut, prosesnya berjalan sebagai berikut. Yang pertama, Alice menggabungkan secret A dengan nilai publik C, menghasilkan AC. Lalu selanjutnya, Bob menggabungkan secret B dengan nilai publik C, menghasilkan BC. Lalu yang ketiga, Alice dan Bob saling menukar AC dan juga BC. Alice menerima BC, lalu menggabungkannya dengan secret A, sehingga terbentuk ABC. Bob menerima AC, lalu menggabungkannya dengan secret B, sehingga terbentuk ABC. Hasil akhirnya, Alice dan Bob memiliki kunci yang identik, yaitu ABC, tanpa pernah mengirim secret A atau secret B melalui network atau jaringan. Kunci ABC inilah yang digunakan untuk komunikasi terenkripsi. Lalu yang terakhir, Diffie-Hellman Key Exchange sering digunakan bersama RSA Public Key Cryptography untuk melakukan digital signing atau penandatanganan digital, sehingga identitas pihak yang berkomunikasi dapat diverifikasi. Hal ini mencegah terjadinya man in the middle attack, yaitu serangan di mana penyerang berpura-pura menjadi Bob untuk menyusup ke komunikasi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ana Sofiana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Raffi. Baik, di sini saya akan melanjutkan di bab 5 ada aplikasi praktis. Di bab 5 ini ada tugas 9 yang nanti saya akan jelaskan dan ada tugas 11 juga. Di tugas 9 ini membahas tentang enskripsi dan autentikasi SSH atau Secure Shell. Khususnya berfokus pada penggunaan dan keamanan pasangan kunci SSH yang merupakan bagian dari modul pembelajaran di platform TryHackMe. Implementasi teknis pembuatan kunci dan analisis kerentanan pasprase pada kunci privat SSH atau keygen adalah perintah yang digunakan untuk membuat pasangan kunci yang akan dipakai saat login melalui SSH. Perintah ini menghasilkan dua file, satu kunci privat dan satu kunci publik.
Kunci ini nantinya digunakan sebagai metode autentikasi yang lebih aman dan dari daripada password biasa. Ketika menjalankan SSH keygen pengguna dapat menentukan jenis inskripsi, misalnya RSA atau @25519 dan menambahkan pasprase untuk memberikan perlindungan tambahan pada kunci privat. Di sini sudah ada gambar ya. Di sini sudah terlihat menggunakan WSL Windows Subsystem for Linux untuk menghasilkan pasangan kunci SSH, perintah SSH keygen strip FID RSA underscore demo dijalankan untuk memproses pembuatan kunci. Flag FID underscore RSA underscore demo menetapkan nama file kunci yang dihasilkan atau kunci privat. Hasil output dari proses SSH keygen mengkonfirmasikan keberhasilan pembuatan kunci dan menyediakan informasi verifikasi penting. Di sini juga terlihat hasil key fingerprint, merupakan hash unik ya dari kunci publik. Fingerprint ini digunakan untuk verifikasi manual keaslian kunci saat menghubungkan server pertama kali guna mencegah serangan man in the middle. RSA adalah algoritma kunci SSH default selama bertahun-tahun. Modul ini menggunakan RSA untuk mempresentasikan tipe kunci yang paling sering ditemukan pada sistem legacy atau sudah lama dikonfigurasi. RSA adalah, maaf, RSA adalah algoritma kriptografi kunci publik yang paling dikenal dan banyak digunakan di dunia. Meskipun RSA masih kuat, saat ini telah muncul algoritma yang lebih baru dan efisien seperti uh, 25519 yang digunakan saat praktik SSA keygen seperti contoh tadi ya. Pada tugas ini kita diminta untuk menemukan pasprase dari sebuah key file menggunakan tool John the Ripper. File key tersebut berisi hash yang harus dipecahkan supaya kita bisa mengetahui pasprase yang sebenarnya. John the Ripper menggunakan metode dictionary attack, yaitu mencoba mencocokkan hash dari key file dengan setiap kata yang ada di word list. Prosesnya apa sih? Di sini bisa kita lihat ya. John membaca hash dari key file. John mulai membandingkan hash tersebut dengan hash dari setiap kata di word list. Proses ini berlanjut hingga ditemukan kata yang menghasilkan hash sama dengan hash di key file. Setelah ditemukan kecocokannya, John langsung menghentikan proses dan menampilkan hasilnya. Pasprase dari key file adalah delicious. Password sederhana sangat mudah diretas dengan tools dan wordlist. Populer tugas ini membuktikan ya pentingnya membuat pasprase yang panjang, kompleks, dan unik untuk mencegah atau menjaga keamanan data. Selanjutnya di tugas 11 kita membahas PGP, GPG, dan AES. Tugas ini membahas beberapa konsep dari dasar dalam kriptografi atau ilmu enskripsi dan deskripsi yang sering digunakan untuk mengamankan data. PGP adalah perangkat lunak yang dirancang untuk implementasi enskripsi, mengubah data menjadi kode yang tidak terbaca untuk file tanda tangan digital. GPG adalah implementasi open source atau kode sumber terbuka dari PGP yang merupakan proyek dari GNU. AES adalah standar enskripsi canggih. AES dibuat untuk menggantikan standar sebelumnya. DES memiliki kunci yang terlalu pendek dan kelemahan kriptografi lainnya. Dalam konteks GPG, kunci privat adalah aset yang sangat berharga. Jika kunci ini jatuh ke tangan yang salah, mereka dapat mendeskripsi sebuah pesan yang ditunjukkan. Untuk mencegah ini, kunci privat seringkali dilindungi oleh pasprase atau frase sandi. Pasprase ini adalah kunci kedua yang harus dimasukkan setiap kali Anda ingin menggunakan kunci privat. Prosesnya bisa kita lihat ya di sini apa saja ya.
import kunci privat yang diberikan ke dalam keyring GPG. Kunci ini adalah satu-satunya alat yang dapat membuka file tersebut. Perintahnya bisa kita lihat, terus menggunakan kunci apa aja. Setelah GPG berhasil menjalankan perintah deskripsi, alat tersebut akan membaca payload dari file terinskripsi ya, dan menampilkan oleh GPG adalah pineapple. Pineapple adalah flag atau kata rahasia yang sengaja disembunyikan di dalam file tersebut. Tugas ini merupakan latihan praktis yang berhasil menguji pemahaman kemampuan aplikasi GPG atau GNU privasi guard dalam konteks kriptografi kunci publik asimetris. Mungkin itu aja penjelasan di bab 5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Kuku, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ana Sofiana. Izin melanjutkan untuk ancaman kuantum 12 yaitu ada 3 poin. Poin 1 yaitu short RSA dan ICC rentan jam per menit. Untuk poin 2 Grover ICE 128 tak aman dan ICE 256 aman. Untuk poin 3 Harvest Now atau Decrypt Letter. Langsung saja kita bahas sedikit poin per poin. Untuk poin 1 yaitu short RSA dan ICC menjadi rentan. Kemungkinan komputer kuantum memecahkan kunci RSA dan ICC dalam hitungan jam atau menit. Padahal komputer klasik butuh ribuan tahun, yang artinya sertifikat digital, kriptografi, internet, tanda tangan digital bisa kapan saja dibobol jika penyerang memiliki komputer kuantum cukup besar. Untuk poin 2-nya yaitu Grover ICE 128 tak aman dan ICE 256 aman. Untuk Grove mempercepat brute force yang dampaknya sendiri untuk kekuatan ICE 128 menjadi setara 64 byte tidak aman. Untuk ICE 256 masih aman karena Grover hanya mengurangi kekuatannya menjadi setara 128 byte, masih sangat aman. Untuk poin 3 yaitu Harvest Now atau Decrypt Letter, penyerang bisa mengumpulkan data transkripsi sekarang lalu mendeskripsi nanti setelah komputer kuantum sangat amat matang. Ini berbahaya untuk data sensitif berumur panjang seperti arsip pemerintah, rekam medis, dokumen hukum, dan rahasia perusahaan. Karena walaupun hari ini aman, data bisa dibuka 10 tahun lagi saat kuantum sudah kuat. Next. Untuk rekomendasi task 12 ada NSE sementara, RSE 3072 dan SA 256. Untuk jangka panjangnya sendiri ada 3 yaitu quantum safe algo, migrasi bertahap, dan monitoring riset. Untuk quantum safe algo dalam jangka panjang harus mulai beralih ke algoritma kriptografi yang aman terhadap serangan komputer kuantum. Contohnya yaitu seperti Kyber dan dilithium yang sudah direkomendasikan oleh NIST.
yang tujuannya memastikan data tetap aman bahkan ketika komputer kuantum sudah cukup kuat untuk menyerang kriptografi klasik. Untuk poin 2 yaitu migrasi bertahap. Perpindahan ke kripto baru tidak bisa dilakukan secara sekaligus karena menyangkut banyak sistem, aplikasi, server, protokol jaringan hingga perangkat lama. Maka prosesnya harus bertahap seperti mungkin audit penggunaan kriptografi menggunakan algoritma PQC di lingkungan terbatas, menetapkan kombinasi hybrid klasik dan PQC, baru kemudian migrasi penuh dengan strategi bertahap, transisi menjadi lebih aman dan sangat minim gangguan. Untuk poin 3 yaitu monitoring riset. Teknologi kuantum berkembang sangat cepat karena perlu terus memantau riset dan standar terbaru, terutama dari NIST, NSA, komunikasi kriptografi global dengan pemantauan organisasi bisa segera menyesuaikan diri jika ada algoritma baru, revisi standar, atau ancaman kuantum yang muncul. Mungkin sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya diteruskan oleh Mas Jauhari Saputra, dipersilahkan. Terima kasih Mas Kuku. Jadi ringkasan 12 tas ini, tas 1 sampai 4 itu sebagai pondasi konsep, istilah, 3 pilar, dan operasi modulo. Sementara tas 5-6 itu enkripsi simetris asimetris, algoritma RSA, CTF, dan tas 7, 8, sama 10 itu pertukaran kunci, tanda tangan digital, DeepL-Hellman. Kemudian tas 9, tas 11 itu SSH Authentication, itu PGP dan GPG AS Praktis. Tas 12 itu ancaman kuantum dan strategi mitigasi. Untuk rekomendasi implementasi, pertama pengembang itu pahami asimetrik dan asimetrik, gunakan library yang terverifikasi. Untuk organisasi, enkripsi at rest atau in transit, di mana manajemen kunci yang terpusat. Kemudian bagi akademisi, monitor standar NIST ya, post quantum kriptografi. Oke, demikian untuk presentasi kelompok 7. Terima kasih atas kesempatan dan bimbingan dari Bapak Abdul Azam Azhari serta teman-teman. Jadi mohon bimbingan dan saran perbaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.